Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan diri, nama Taruni Nindya Tiara Impian Nisa Putri, Notar 1901-396, kelas PD33. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial VISIM dari kelompok saya, yaitu kelompok 2, pada bagian Static 3D Models dan Driving Behavior atau kalibrasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan 3D models pada VISIM. Sudah tampak atau sudah tertera VISIM yang wilayah studi yang telah kelompok saya tentukan. Di sini terlebih dahulu kita pilih mana yang akan kita tambahkan 3D models, tempat di mana yang akan kita tambahkan 3D models. Di sini saya memilih Dusun Jogja Village Inn, yaitu sebuah hotel. Dengan cara kita ke Network Objects, lalu kita cari Static 3D Models. Di sini kita klik Static 3D Models, lalu arahkan kursor ke tempat di mana akan ditempatkan 3D Models tersebut. Kita klik kanan pada mouse, lalu Add New Static 3D Models. Biasanya, folder yang akan terbuka pertama adalah divisi terlebih dahulu. Lalu kita mencari di mana tempat VISIM kita ditempatkan. Di sini saya mengklik local disk C, lalu ke program files, lalu PTV version, PTV VISIM 2021, dan klik folder X. Nah, di sini kita klik folder 3D Models. Di sini terdapat beberapa kategori dari 3D Models-nya sendiri, dan kita di sini memilih buildings untuk menambahkan sebuah hotel. Jadi di sini ada airport terminal, hotel, house, office, dan school. Nah, jika kita klik sekali, maka di sebelah kanan akan muncul preview dari 3D models yang kita klik. Nah, di sini saya mengklik hotel, jadi ini adalah tampak hotel yang akan ada di VISIM kita nanti. Di sini kita klik open. Nah, muncul box seperti ini. Ini adalah tampilan dari 3D model hotel, dan di sebelah kanan ada angle. Angle di sini untuk mengatur angle dari hotel tersebut. Kita klik OK terlebih dahulu. Nah, di sini hotelnya belum menghadap ke jalan. Jadi angle-nya masih kurang sempurna. Maka kita bisa edit dengan cara klik kanan pada mouse, lalu kita klik edit, dan angle-nya kita ubah. Misalnya saya ubah 90 derajat. Kita klik OK. Nah, gambar hotelnya ini sudah menghadap ke arah jalan. Namun masih kurang sempurna, bisa kita edit lagi. Klik kanan lalu edit, kita ubah misalnya 96 derajat. Kita klik OK. Nah, 3D model hotel ini sudah menghadap jalan dengan cukup sempurna. Dengan cukup sempurna. Jadi, begitulah cara untuk menambahkan 3D model pada VISIM. 3D model pada VISIM ini digunakan untuk menambah estetika seperti pada kondisi di wilayah studi aslinya. Jadi di sini kita bebas berkreasi untuk menambahkan 3D model apa saja yang ada pada wilayah studi kita. Nah, sebelumnya saya sudah menambahkan beberapa 3D model lainnya untuk mendukung wilayah studi yang telah kelompok saya tentukan. Dan untuk melihat 3D models-nya, kita bisa klik 2D or 3D di sini, kita klik. Nah, sekarang tampilannya sudah 3D. Untuk merotate-nya, kita bisa klik ini, rotate mode untuk 3D. Nah, begini tampilan dari hotel yang tadi telah kita tambahkan.
Di sini saya juga menambahkan PT stop, public transport stop, karena di sini ada public transport stop, jadi saya menambahkan public transport stop di sini. Lalu saya juga menambahkan ada SPBU, ada hotel lagi, dan bisa ditambahkan berbagai 3D models lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses kalibrasi pada VISIM. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu kalibrasi pada VISIM itu apa, yaitu proses dalam membentuk nilai-nilai parameter yang sesuai sehingga model dapat mereplikasi lalu lintas hingga kondisi yang semirip mungkin. Proses kalibrasi ini dapat dilakukan berdasarkan perilaku pengemudi pada daerah yang diamati atau pada daerah wilayah studi. Nah, ada 3 kategori trial and error, yaitu ada average standstill, ada additive part of safety, dan multiplicative part of safety. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk proses kalibrasinya sendiri. Proses kalibrasinya ini, karena proses kalibrasi ini berdasarkan perilaku pengemudi, maka kita dapat mengubah driving behavior dengan cara mengklik base data, lalu kita cari driving behavior, lalu muncul kolom seperti berikut yang tertera pada VISIM. Nah, setelahnya driving behavior ini kita klik add, lalu akan muncul box seperti ini. Nah, namanya kita akan ubah menjadi Indonesian Driving Behavior. Setelah kita tambahkan nama Indonesian Driving Behavior, kita ubah beberapa nilai parameter perilaku pengemudinya diubah sesuai dengan perkiraan kondisi di lapangan. Yang pertama kita ubah, kita lihat ke car following model. Di sini ada average standstill distance, additive part of safety distance, dan multiplicative part of safety distance. Nah, tiga-tiganya ini merupakan parameter penentu jarak aman. Di sini kita ubah average standstill distance-nya menjadi 0,6. Lalu untuk additive part of safety distance, kita ubah menjadi 0,6 juga. Untuk multiplicative part of safety distance, kita ubah menjadi 1. Setelah kita ubah ketiganya, kita beralih ke lateral. Nah, di lateral ini ada desired position at preload, di mana di sini masih middle of line. Kita ganti menjadi any. Ini adalah keberadaan atau posisi kendaraan pada lajur, jadi tidak hanya satu di tengah, tapi bisa banyak tempat. Gitu. Lalu observe ejection lens-nya kita checklist. Setelahnya kita lihat overtake on same line. Nah, overtake on same line ini adalah perilaku menyiap untuk mendahului juga. Jadi ini kita checklist bisa didahului dari sebelah kiri maupun kanan. Lalu
ada distance standing. Distance standing ini adalah jarak antar pengemudi secara bersampingan saat berhenti. Nah, di sini kita ganti menjadi 0,2. Sedangkan untuk distance driving-nya sendiri adalah jarak antar pengemudi secara bersampingan saat berjalan. Nah, di sini kita ganti 0,4. Oke, setelah ini sudah kita ganti semua, maka kita klik OK. Nah, di sini sudah ditambahkan Indonesian Driving Behavior yang tadi telah kita tambahkan Indonesian Driving Behavior. Lalu setelahnya, kita buka base data kembali, kita buka link behavior types. Setelah terbuka link behavior types, kita klik add kembali, lalu di nomor 6 ini kita tulis Indonesian Driving Behavior. Kita tambahkan lagi Indonesian Driving Behavior yang baru. Lalu di kolom default driving behavior-nya, kita ganti menjadi Indonesian Driving Behavior yang tadi telah kita tentukan atau kita buat. Setelahnya, kita klik link, lalu kita klik kanan pada mouse dan show list. Nah, di sini link behavior-nya masih urban, link behavior type-nya masih urban, dan agar kita jadikan Indonesian Driving Behavior adalah kita ganti semua link behavior type pada jalan-jalan ini menjadi Indonesian Driving Behavior. Di sini kita klik 2 kali pada link behavior type, melalui CTRL, kita klik CTRL dan kita ubah menjadi Indonesian Driving Behavior. Nah, ini otomatis semua langsung terubah menjadi Indonesian Driving Behavior pada link behavior type. Setelah semua terubah menjadi Indonesian Driving Behavior, maka kalibrasi pada simulasi lalu lintas ini telah selesai. Jadi kita bisa, ininya kita turunkan terlebih dahulu. Nah, setelah selesai ini, kita bisa merunning simulasi visum yang telah kita buat ini untuk melihat perbedaannya. Klik running adalah dengan mengklik tombol play simulation continuous ini. Kita save perubahan-perubahan yang telah kita buat sebelumnya. Oke, di sini sudah terlihat bagaimana kendaraan-kendaraan sudah tidak seperti sebelumnya yang hanya satu lajur, satu kendaraan. Tapi di sini sudah bisa menyiap, bahkan beramai-ramai satu lajur ini. Jadi ini adalah seperti pada kondisi di lapangan. Kita bisa close, kita close. Oke, jadi seperti ini.
Nah, ini untuk lebih jelasnya seperti ini. Oke, proses kalibrasi telah selesai dan inilah hasilnya. Sudah ditambahkan 3D models untuk estetika dan sudah melakukan proses kalibrasi sesuai dengan kondisi lapangan. Udah kan gini doang. Dan inilah hasilnya setelah di-running. Untuk stop simulasi, kita bisa klik icon ini, stop simulation. Baik, sekian penjelasan tutorial VSIM bagian Static 3D Models dan proses kalibrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.